Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, bagaimana kabarnya di hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Karena di Jum'ah yang penuh barokah ini, saya Maskur Latif menemani Anda melalui siaran kami Sisma News yang akan menginformasikan serangkaian kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan Sekolah Islam Sabilillah Malang. Informasi pertama akan kami hadirkan dari SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School. Pemirsa, seorang guru merupakan ujung tombak dari keberhasilan pembelajaran bagi siswanya. Kreativitas dan inovasi harus selalu dikembangkan guna menghadirkan pembelajaran yang bermakna. Hal ini rupanya yang diterapkan oleh Ibu Diah Budiarti, SPD, MPD, guru Bahasa Indonesia SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School dalam membimbing siswanya. Berikut liputannya. Dilansir dari e-modul Bahasa Indonesia kelas 11 Kemdikbud, teks prosedur kompleks adalah tulisan berupa teks yang berisi tujuan beserta langkah-langkah yang harus diikuti agar suatu pekerjaan dapat dilakukan. Teks prosedur kompleks merupakan salah satu materi pembelajaran bahasa Indonesia yang harus dikuasai siswa sebagai salah satu elemen penting dalam berkomunikasi. Ada yang menarik yang dilakukan oleh Ibu Diah Budiarti, SPD MPD, guru Bahasa Indonesia SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School dalam menyajikan pembelajaran terhadap siswanya, yaitu dengan memberi tugas berupa proyek kerja mandiri, membuat poster atau membuat podcast. Pada kesempatan hari ini, saya sedang mengajarkan pembelajaran bahasa Indonesia khususnya pada materi teks prosedur kompleks, yang mana capaian pembelajaran pada materi hari ini yakni bagaimana siswa bisa merancang sebuah teks prosedur kompleks yang runtut. Nah,
Agenda yang saya berikan terkait dengan penugasan, yakni Ananda diminta terlebih dahulu untuk merancang teksnya, mulai dari yang sederhana tetapi harus dikompleksitaskan. Karena ketika dulunya mereka di SMP sudah pernah belajar teks prosedur yang non kompleks atau teks prosedur yang sederhana. Nah, di SMA ini lebih tingkatkan lagi kemahirannya untuk bisa menciptakan teks prosedur yang kompleksitasnya semakin terasa, dan tidak lupa untuk dikaitkan sesuai dengan tema My Project yang sedang dihelat sekarang, yakni untuk jurusan MIPA tentang lingkungan dan jurusan IPS tentang pelayanan publik. Nah, setelah Ananda merancang teks tersebut dalam bentuk Microsoft Word, kemudian mereka diminta untuk mengkreasikan sesuai dengan minat dan pilihannya, yang mana saya berikan 2 opsi. Yang pertama dalam bentuk podcast, yang kedua dalam bentuk poster infografis. Dan antusias dari mereka sangat terasa, yang mana mereka berlomba-lomba untuk menciptakan produk-produk terbaiknya dari apa yang mereka pilih sesuai dengan minatnya masing-masing. Dan terbukti ada sebuah karya Ananda yang mana ini menjadi temuan baru bahwasanya ternyata banyak sekali Ananda-Ananda yang berpotensi di dunia siar, khususnya di podcast. Nah, di podcast banyak sekali Ananda yang bagus-bagus karyanya. Nah, tidak kalah dengan Ananda-Ananda yang juga punya bakat di dunia desain, yang memilih poster juga memiliki karya-karya yang luar biasa ternyata. Mereka bisa mengkombinasikan keterampilan berbahasa mereka untuk di-mix dengan keterampilan lain, keterampilan desain, kemudian keterampilan public speaking. Sehingga mereka tidak lagi belajar bahasa sebagai ilmu, tapi bahasa sebagai ilmu yang bisa diterapkan dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan semoga dengan apa yang mereka pelajari ini nantinya bisa memberikan manfaat ketika nantinya mereka terjun di dunia masyarakat, yang mana mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang memiliki keterampilan keren tentunya, dan juga bisa bertahan di era untuk menyongsong abad ke-21. Melalui kegiatan membuat desain poster atau audio podcast yang telah dikonsep dengan kreatif tersebut, di samping dapat memotivasi belajar siswa, juga membekali siswa dengan kemampuan dalam mempresentasikan sesuatu sesuai langkah yang teratur sesuai prosedurnya, sehingga mudah diterima dan dapat dipahami. Perkenalkan, nama saya Kansal Salsabila, biasa dipanggil Kansa, dari kelas 11 MIPA 2B. Di sini saya akan membagikan pengalaman saya dalam dunia tarik suara, khususnya dalam dunia tarik suara podcast. Jadi akhir-akhir ini dalam mata pelajaran bahasa Indonesia yang dibimbing, yang diajari oleh Ibu Diah Budiati, beliau di sini memberikan tugas akhir untuk bulan Agustus kemarin berupa proyek akhir untuk teks prosedur kompleks. Dan di sini pilihannya ada poster dan podcast. Nah, dari kedua pilihan ini saya cukup tertarik dengan podcast karena podcast itu menurut saya jauh lebih simpel dan lebih mudah untuk dilakukan. Terlebih podcast itu hanya mengandalkan suara dan materi yang disampaikan saja. Maka dari itu, untuk tugas akhir bulan Agustus kemarin saya memilih proyek podcast. Nah, di prosedur kompleks yang saya sampaikan melalui podcast ini, saya membahas tentang pupuk kompos yang dibuat di rumah. Nah, ini podcast ini lebih mengkhususkan, lebih membahas tentang pengolahan sampah-sampah organik yang ada di rumah, dan sebagai opsi juga sebagai kegiatan yang bisa dilakukan ketika selama PPKM berjalan ini. Dan di sini saya cukup menikmati dalam pembuatan podcastnya dan pembuatan materinya, karena pembuatan podcast itu menurut saya cukup simpel dan yang poin-poin yang penting saja yang disampaikan. Oleh karena itu saya cukup terhibur dalam pembuatannya dan tidak terbebani sama sekali.
Kesan saya selama pembelajaran yang diajari atau dibimbing oleh Bu Diah Budiarti adalah beliau ini cukup inovatif dan cukup kreatif dalam mengembangkan tugas-tugas yang diberikan. Dan ya seperti tugas yang diberikan bulan kemarin yang berupa poster dan podcast. Di sini menurut saya cukup inovatif dan cukup berbeda dari tugas-tugas yang lainnya yang biasanya berupa paper atau berupa soft file seperti itu ya. Nah, dalam bentuk podcast dan poster ini, jadi kami di sini bisa lebih mengembangkan potensi-potensi yang sebelumnya belum terasa dalam diri kami, sehingga kami jadi bisa menemukan hal-hal baru dan mencoba hal-hal yang belum pernah kami lakukan atau kami coba sebelumnya. Maka dari itu, tugas berupa podcast dan tugas berupa poster ini menurut saya sesuatu yang baru dan sesuatu yang cukup bagus sebagai pilihan kita dalam mengembangkan skill-skill yang ada di dalam diri kita, seperti itu. Informasi berikutnya akan kami sampaikan dari SD Islam Sabilah Malang Full Day School, yaitu tentang kegiatan persiapan Tashih Sabilillah bil Qalam. Pemirsa, salah satu langkah yang dilakukan oleh para guru Al-Quran di SD Islam Sabilah Malang Full Day School yang menggunakan metode Sabilillah bil Qalam atau SBQ adalah dengan mengadakan persiapan Tashih SBQ. Melalui kegiatan ini, maka guru Al-Quran akan mengetahui sejauh mana kemampuan siswanya dalam penguasaan bacaan Al-Quran yang baik dan benar sesuai dengan ilmu tajwidnya. Wa innahu la'ilmun lis-sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'un. Evaluasi pembelajaran sangat penting dilakukan untuk mengetahui efektif atau tidaknya suatu sistem pembelajaran yang diterapkan oleh pendidik. Dalam fungsinya sebagai penilai hasil belajar siswa, pendidik hendaknya terus-menerus mengikuti perkembangan hasil belajar yang telah dicapai oleh siswa dari waktu ke waktu. Menyadari akan hal tersebut, guru pembelajaran Al-Quran di SD Islam Sabilillah Malang mengadakan Tashih SBQ yang dilakukan sekali dalam semester untuk mengetahui kesiapan siswa dan mendeteksi kekurangan atau kelemahan siswa. Alhamdulillah di SD Islam Sabilillah Malang melaksanakan kegiatan tryout pembelajaran Al-Quran Sabilillah bil Qalam yang diikuti mulai dari kelas 3, 4, 5, dan 6 dengan jumlah siswa yang tartil 81 dan yang tahfidz 183. Tryout ini bertujuan untuk mengetahui hasil bacaan dari Ananda yang nantinya akan kami tindak lanjuti sebagai bahan evaluasinya. Yang pertama, materi fasohah, mad wal qasr, tajwid, muratul huruf wal harokat, tawalud, dan kelancaran bacaan Ananda. Harapan kami sebagai guru SBQ, semoga nanti Ananda di Tashih semester 1 yang dilaksanakan pada tanggal 17 November 2021 anak-anak bisa lulus 100%. Hasil dari tryout ini akan dijadikan acuan perlakuan pembelajaran pada siswa dalam proses pembelajaran selanjutnya, terlebih dalam menghadapi ujian Tashih SBQ sebagai syarat kelulusan siswa dalam pembelajaran Al-Quran di SD Islam Sabilillah Malang.
Pemirsa, tantangan yang harus dihadapi dalam pembelajaran di abad 21 ini adalah mengantarkan peserta didik mempunyai kemampuan berpikir kritis dan berorientasi pada penyelesaian masalah, bekerja secara kolaborasi, serta mengkomunikasikan ide pikirannya secara sistematik. Untuk itulah di SMP Islam Sabilah Malang Full Day School menyelenggarakan pembelajaran My Project yang merupakan pengejawantahan dari pembelajaran berbasis project atau project based learning. Berikut liputannya. Salah satu bentuk inovasi pembelajaran yang sekarang sedang banyak menjadi perhatian adalah project based learning atau pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik. Pengalaman belajar peserta didik maupun konsep dibangun berdasarkan produk yang dihasilkan dalam proses pembelajaran berbasis proyek. Guru lebih berfungsi sebagai fasilitator. Kegiatan pembelajaran berbasis proyek di SMP Islam Sabilah Malang dikenal dengan istilah My Project. Siswa melakukan pembelajaran melalui tahap presenting, analyzing, planning, executing, dan reporting. Puncak kegiatannya adalah reporting, di mana siswa akan melakukan assembly PJBL. Minggu ini di kelas 8 yang mendapatkan penghargaan terbaik pertama adalah karya dari Ananda Muhammad Frandika Kurniawan yang membuat aplikasi yang diberi nama Nutritin. Aplikasi Nutritin ini dibuatnya kurang lebih dalam waktu 2 minggu, mulai dari tahap perencanaan, penggalian ide, merumuskan tujuan sampai pada saat evaluasi dan presentasi pada kegiatan assembly PJBL. Perkenalkan, nama saya Muhammad Frandika Kurniawan. Pada pembelajaran My Project kali ini saya membuat sebuah aplikasi bernama Nutritin. Aplikasi ini adalah sebuah aplikasi yang bisa mendeteksi status gizi ataupun kita juga bisa mendeteksi kebutuhan kalori kita per hari. Dan di sini juga ada beberapa rekomendasi makanan dan juga ada beberapa kandungan gizi yang ada di setiap makanannya. Dan jika kita mengeklik ini, kita bisa mendeteksi status gizi kita dengan memasukkan tinggi dan berat badan. Misal tinggi saya 155 cm dan berat saya 52 kg. Lalu kita cek dan di sini muncul status gizi normal. Lalu ketika kita mengeklik kali ini, kita tinggal pilih jenis kelamin laki-laki, lalu usia 13 dan tinggi badan 155 cm serta berat badan 52 cm sesuai badan kita. Lalu dihitung dan kebutuhan kalori saya per hari adalah 1465,5 kilokalori. Lalu di sini juga ada beberapa rekomendasi makanan seperti onde-onde, klepon, dadar gulung, dan yang lain-lain. Lalu ketika kita mengklik ini, kita memasukkan makanan seperti nasi, nah, nasi di sini ada penjelasannya. Air 56,70 kg, energi 180 kilokalori, dan yang lain-lain. Lalu di sini juga ada beberapa jenis nasi seperti nasi merah, jagung nasi, nasi gemuk, dan yang lain-lain. Menurut saya, My Project di Sabilillah ini sangat seru karena saya bisa terlatih untuk membuat sebuah produk atau sebuah project yang bisa melatih kreativitas kita, dan kita juga bisa memunculkan inovasi-inovasi baru. Kegiatan My Project yang dilaksanakan di SMP Islam Sabilillah Malang ini selaras dengan tuntutan pembelajaran abad 21 yang mengintegrasikan kemampuan literasi, kecakapan pengetahuan, keterampilan dan sikap, serta penguasaan terhadap teknologi. Jadi keunggulan dari proyek Ananda Muhammad Frandi Kurniawan itu adalah Ananda membuat aplikasi Nutritin, tapi Ananda ini betul-betul membuat aplikasi ini secara nyata. Jadi Ananda bahkan untuk kegiatan project based learning ini mengikuti pelatihan cara membuat coding,
kemudian Ananda terapkan dalam mengikuti kegiatan project based learning, kemudian Ananda menjadikan project ini menjadi aplikasi berbentuk Nutritin, seperti itu. Pemirsa, jangan kemana-mana karena setelah ini kami akan hadir kembali melalui Kalam Mutiara Jum'ah. Masih tetap bersama Sisma News. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, 56 tahun yang lalu bangsa kita tercinta ini pernah mengalami masa kelam dengan adanya peristiwa G30 SPKI yang berusaha mengganti ideologi Pancasila dengan komunis. Ironisnya, tindakan yang diprakarsai oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI ini menggunakan cara-cara keji dan kejam sehingga merenggut nyawa 7 jenderal pahlawan revolusi. Tidak hanya sampai di situ pemirsa, bias peristiwa G30 SPKI ini menjadi bola salju terjadinya serangkaian pembantaian berlanjut. Bahkan menurut Komnas HAM yang diumumkan pada tanggal 23 Juli 2012, jumlah korban jiwa mencapai 500.000 hingga 3 juta. Oleh karena itu, hingga kini peristiwa tersebut dikenal sebagai Hari Berkabung Nasional. Nah, di Jumat yang penuh barokah ini, mari sejenak kita bermuhasabah atas peristiwa tragis tersebut dengan menyimak Kalam Mutiara berikut ini. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Sisma TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan Jum'ah yang mulia ini, program rutin Sisma TV Kalam Mutiara, kali ini kita akan membahas mengenai pentingnya beramar ma'ruf dan nahi mungkar dalam kacamata agama Islam. Para pemirsa Sisma TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baru saja kemarin kita bersama-sama memperingati Hari Kesaktian Pancasila, mengenang gugurnya para pahlawan revolusi yang gugur ketika membela dan mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia, dan juga dari cengkeraman orang-orang yang ingin merongrong Pancasila. Para pemirsa Sisma TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilakukan oleh para pahlawan kita yang membela mati-matian bangsa dan negara, ideologi Pancasila dan lain sebagainya adalah tindakan yang sangat terpuji di dalam kacamata agama kita, yakni agama Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ra'a minkumul munkaron falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bilisanihi, fa illam yastati fa biqalbihi, wa dzalika ad'aful iman." Yang artinya, bila mana kalian melihat suatu kemungkaran, maka rubahlah dengan tangan kalian. Apabila tidak mampu, maka dengan lisan kalian.
Dan apabila tidak mampu, maka dengan hati kalian. Wadzalika ad'aful iman. Dan yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Para pemirsa Sisma TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis tersebut kita dapat memetik suatu hikmah dan pelajaran bahwasanya kita sebagai umat Islam diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk senantiasa berdiri tegak di dalam menghadapi kemungkaran-kemungkaran yang muncul di sekitar kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk. Falyughayyirhu biyadihi. Yang pertama adalah rubahlah dengan tangan kalian. Apa makna dengan tangan? Tangan diartikan adalah kekuasaan. Maka aspek yang pertama, poin yang pertama ini dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan, oleh orang-orang yang memiliki kekuatan. Maka apabila kita semua melihat suatu kemungkaran yang terjadi, suatu kesalahan yang terjadi, suatu ketidakbaikan yang terjadi, maka yang wajib untuk merubah yang pertama kali adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan. Para pemerintah, baik dari tingkat pusat hingga tingkat yang rendah, seperti RT, RW, dan pemimpin lingkungan setempat. Karena merekalah yang memiliki tangan atau yang memiliki kekuasaan. Dengan mereka membuat suatu kebijakan-kebijakan yang dengan kebijakan itu diharapkan kemungkaran-kemungkaran dapat ditekan, sehingga kemungkaran-kemungkaran pada akhirnya akan hilang sedikit demi sedikit. Atau dengan tangan juga dapat kita maknai dengan kekuatan, sebagaimana dilakukan oleh para pahlawan kita, para pahlawan revolusi di dalam membela ideologi Pancasila dari serangan orang-orang yang ingin merubah ideologi tersebut, mempertahankan mati-matian hingga pada akhirnya mereka semua gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk manifestasi dari pelaksanaan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falyughayyirhu biyadihi. Rubahlah kemungkaran itu dengan kekuatan kalian, dengan kekuasaan kalian. Maka mudah-mudahan kita berdoa apa yang dilakukan oleh para pahlawan kita, membela mati-matian ideologi Pancasila dari serangan orang-orang yang tidak ingin Pancasila itu ada di Indonesia. Mudah-mudahan mereka semua dicatat sebagai orang-orang yang gugur syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita perlu teladani, yaitu membela mati-matian, berdiri dengan tegak ketika terdapat kemungkaran di sekitar kita. Yang kedua, apabila tidak mampu, fabilisanihi, dengan lisan, dengan ucapan, dengan kata-kata. Maka pertanyaan yang muncul adalah, siapakah orang-orang yang dimaksud oleh Rasulullah SAW yang dikehendaki untuk merubah kemungkaran dengan lisan? Maka tentu orang-orang yang memiliki lisan, yang mengeluarkan kalimat-kalimat yang bijaksana dan penuh ilmu. Mereka itulah para ulama, para kiai, para asatid, penyambung-penyambung lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penyambung-penyambung, pemegang-pemegang tongkat estafet dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila para penguasa, maka apabila para pemerintah telah bergerak untuk menguasai orang-orang yang tidak taat kepada pemerintah, untuk mengendalikan kekacauan-kekacauan atau kemungkaran yang terjadi, maka para ulama pun harus bersuara. Inilah tugas mereka. Dengan ilmu yang Allah titipkan kepada mereka, mereka bersuara, memberikan edukasi, memberikan pendidikan kepada masyarakat. Apa dampaknya, apa bahayanya, dan apa yang hendaknya kita lakukan agar kita semua selamat dan tidak terpengaruh pada kemungkaran-kemungkaran tersebut. Maka dalam hal ini tidak semua orang boleh berdakwah dengan lisannya, kecuali, kata Imam Nawawi, pada hal-hal yang telah masyhur, pada hal-hal yang telah lumrah, seperti mengingatkan orang yang sholat, atau ketika kita melihat orang tidak sholat, tidak puasa, atau orang melakukan pelanggaran yang terang-terangan secara syariat, maka siapapun boleh. Tapi apabila menyangkut masalah-masalah yang pelik, masalah-masalah yang halus, yang membutuhkan ijtihad, membutuhkan pertimbangan, maka ini tentu tidak semua orang bisa berdakwah dengan lisannya. Hanya kepada mereka lah, para ulama-ulama, orang-orang yang telah diberi amanah untuk mengemban ilmu Allah Subhanahu wa taala, mereka lah yang bisa berdakwah bilisani. Dan yang ketiga, fa'illam yastati,
fabiqalbihi. Maka apabila tidak mampu, maka dengan hati. Artinya adalah dengan doa. Hati kita mengingkari perbuatan tersebut. Hati kita tidak suka dengan perbuatan kemungkaran tersebut, lalu kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala berkenan merubah kemungkaran tersebut menjadi kebaikan. Dan itulah tugas kita, orang-orang yang awam, orang-orang yang tidak memiliki kekuasaan dan juga bukan golongan ulama. Maka kita jangan ketinggalan rombongan untuk tetap bersama-sama dengan Rasulullah SAW dalam berdakwah. Kita pun bisa berdakwah biqalbina, biqulubina, dengan hati kita, yaitu kita mengingkari di dalam hati kita, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kemungkaran-kemungkaran, hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang merusak yang terjadi di sekitar kita dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala dari yang jelek menjadi yang baik. Para pemirsa Sisma TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu bisa kita simpulkan bahwa ternyata tugas dalam berdakwah itu ada tingkatan-tingkatannya, ada posnya masing-masing. Tidak boleh sembarangan orang saling melangkahi. Yang tidak memiliki kekuasaan tidak boleh dia merubah dengan membuat kebijakan yang nyeleneh, apalagi dengan menggunakan tangan atau dengan mengangkat senjata, karena dia bukan para penguasa. Begitu pula orang awam yang tidak memiliki ilmu yang cukup, yang tidak diamanahi satu pengetahuan yang cukup oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pula bersuara. Maka kita bisa lihat, idza wusidal amru li ghairi ahlih fantadhiris sa'ah. Kalau suatu urusan itu diserahkan atau dipegang oleh orang-orang yang bukan bidangnya, bukan ahlinya, fantadhiris sa'ah, maka tunggulah kehancurannya. Maka itu para pemirsa Sisma TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita melihat kekacauan-kekacauan yang terjadi di negara kita ini, rata-rata disebabkan oleh orang-orang yang bukan passionnya, orang-orang yang bukan bidangnya, kemudian menerobos tugas atau tanggung jawab yang padahal dia sendiri tidak memiliki kompetensi di bidang itu. Yang bukan ulama ikut menyuarakan agama, yang bukan penguasa ikut mengangkat senjata. Inilah yang menyebabkan kekacauan. Seandainya masing-masing dari kita betul-betul memahami fungsi dan peran masing-masing, tugas pokok dan fungsi masing-masing, insya Allah negara kita akan menjadi negara yang aman. Siapa orang yang harus berdakwah dengan yad, dengan tangan atau kekuasaan? Siapa yang harus berdakwah dengan lisan? Dan siapakah orang-orang yang harus berdakwah dengan doa? Para pemirsa Sisma TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, membimbing keluarga kita, membimbing anak murid kita, membimbing pemimpin-pemimpin kita, sehingga negara kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang selalu dipayungi dan dihujani oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua menjadi umat Islam di Indonesia, umat Islam yang aman, tentram, damai dan bahagia. Para pemirsa Sisma TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita renungi, kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian kegiatan yang ada di lingkungan Sekolah Islam Sabilah Malang telah kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat menginspirasi kita semuanya. Saya Mas Golati beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tak lupa kami ingatkan selalu menjaga kesehatan dengan mentaati protokol kesehatan yang ada. Dan di hari kesaktian Pancasila ini, kami berharap menyerukan, mari bangkit dari keterpurukan dan bangkit menuju Indonesia adil dan sejahtera.
Sisma TV mendidik membangun peradaban dunia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah Islam sabilillah malam, lagi dari ulama berpikir cemerlang, masih sebagai pusat